buku, papan tulis, papan catur, dan televisi. Semuanya itu berbentuk persegi. Halo, selamat datang di channel Matematika Santai. Oke, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang segitiga dan segi empat bagian keempat. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video bagian 1, 2, dan 3, teman-teman bisa klik playlist yang ada di pojok kanan atas video ini. Atau teman-teman juga bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang persegi, persegi panjang, dan jajar genjang. Nah, oke, langsung saja ke materi. Yang pertama, persegi panjang. Nah, ini ada sebuah persegi panjang. Garis kuning ini adalah diagonal dari persegi panjang. Nah, persegi panjang itu punya sifat-sifat. Nah, sifat-sifat persegi panjang yang pertama, panjang sisi-sisi yang berhadapan itu sama dan sejajar. Nah, contohnya sisi ini dan ini ya. Ini sama dan sejajar, begitupun sisi ini dan juga sisi ini juga sama dan sejajar, baik dari panjangnya juga sama. Sifat yang kedua yaitu keempat sudutnya itu siku-siku. Jadi 1, 2, 3, dan 4 ya, ini sudut siku-siku. Sifat yang ketiga, panjang diagonalnya sama dan saling membagi dua sama panjang. Jadi garis kuning ini ya, ini diagonal, panjangnya sama dan juga saling membagi dua sama panjang. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa persegi panjang adalah suatu segi empat yang keempat sudutnya itu siku-siku dan panjang sisi-sisi yang berhadapan itu sama. Nah, keliling persegi panjang ya. Ini ada persegi panjang, panjangnya 15 meter. Nah, tingginya ada 10 meter. Nah, untuk mencari kelilingnya ya, pertama kita ukur panjang sisi ini ke sisi sini ya. Jadi ini 15 ya, 15, terus kita hitung tingginya dari sini ke sini, ditambah 10, nah baru ke sini ya, panjangnya ditambah 15, karena ini dan ini sama berarti 15, yang ini juga 10 ya, berarti ditambah 10 ya, 15 ditambah 10, 15 ditambah 10, ini 25 ya, ditambah 25, berarti kelilingnya adalah 50 meter. Nah, maka dari itu ya dapat disimpulkan bahwa rumus untuk mencari keliling persegi panjang itu sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, jadi kan panjangnya ini ditulis 2 kali, lebarnya ditulis 2 kali. Nah, ini ya, kalau ini perseginya seperti ini ya, persegi panjangnya seperti ini terpotong ya, itu sebenarnya kelilingnya sama ya, kelilingnya sama. Jadi misalnya ya, kita cari keliling sama dengan ini dari sini ya, kita ngitungnya 10 ditambah 15 ya, ditambah 6 ya, 6 ditambah ini karena 4 ya, berarti 4 juga, 4 ditambah 4 lagi 4. Nah, sekarang sisanya ini 15 dikurangi 4, berarti ini sisa 11 ya, berarti ditambah 11. Sekarang sudah selesai. Kita hitung 10 ditambah 15, 25, ditambah 6, 31, 35, 39, tambah 11 berarti 50 ya, 50 cm. Nah, jadi kalau bentuknya persegi ya, nah ini kan aslinya bentuknya full gini kan. Kalau bentuknya itu persegi panjang ya, kalau dikurangi, mau dikurangi berapapun, kelilingnya itu tetap sama. Nah, contoh sebuah persegi panjang dengan panjang 5 cm dan lebar 7 cm. Berapakah kelilingnya? Nah, kita cari keliling ya, keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, maka dari itu 2 dikali panjangnya ini 7 ya, 7 ditambah 5 berarti 2 dikali 12. Nah, 2 dikali 12 itu adalah 24, berarti kelilingnya adalah 24 cm. Ada contoh kedua, sebuah persegi panjang memiliki keliling 100 cm dan lebar 15 cm. Tentukan ukuran panjangnya, berarti keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar.
kelilingnya itu 100. Nah, 2 dikali panjangnya belum diketahui, lebarnya itu 15. Nah, sekarang kita hitung 100 ya sama dengan 2 dikali P, 2P. 2 dikali 15 berarti 30. Sekarang kita pindahkan 30 ke sisi sebelah kiri, berarti jadi negatif. Nah, 100 dikurangi 30 sama dengan 2P. Nah, berarti nilai 2P sama dengan 100 dikurangi 30 adalah 70. Nah, sekarang nilai P-nya. P sama dengan 70 dibagi 2. Nah, berarti nilai P ini adalah 35. Jadi panjangnya itu adalah 35 cm. Nah, ada contoh ketiga, sebuah persegi panjang memiliki keliling 64 cm dan lebar 20 cm. Tentukan ukuran panjangnya. Nah, K sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Kelilingnya itu adalah 64. Nah, terus 2 dikali panjangnya belum diketahui, lebarnya itu adalah 20. Berarti 20. 64 sama dengan 2P ditambah ya 2 kali 2 4 berarti 40. Nah, sekarang kita pindahkan ini 40-nya, berarti 64 dikurangi 40 sama dengan 2P, berarti nilai 2P sama dengan 64 dikurangi 40 berarti 24. Nah, berarti nilai P-nya P sama dengan 24 dibagi 2, berarti P-nya ini adalah 12 cm. Nah, sekarang hubungan luas dan keliling pada persegi panjang. Nah, coba kita perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini ada 2 buah persegi panjang dengan panjang sisi yang sama ya. Ini lebarnya 3, panjangnya 4. Ini lebarnya 3, ini panjangnya 4. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ini areanya ya, maksudnya ini luasnya ya. Ini luasnya itu 12 ya. Sedangkan ininya, kelilingnya itu adalah 14. Nah, sekarang coba kita pindah ya. Ini kan masih luasnya 12, kelilingnya 14. Kita coba pindah. Kita pindah ini ke sini. Nah, kita lihat. Luasnya 12, cuma kelilingnya yang berubah. Kelilingnya 16. Kita pindah ke sini. Nah, luasnya 12, kelilingnya 16. Coba kita pindah. Nah, kalau kita pindah, ini luasnya tidak akan berubah ya. Tidak akan berubah, tapi kelilingnya yang akan berubah. Jadi 12, 18, ini kelilingnya berubah. Nah, kita pindah ke sini. Nah, coba kita pindah ya. Kita pindah acak ya. Nah, misal saya bentuk seperti ini ya, atau seperti ini. Nah, ini bentuknya sudah seperti ini. Nah, kita lihat luasnya ini masih sama. Luasnya 12, tapi kelilingnya adalah 26, yang ini kelilingnya 16. Jadi kalau kita pindah-pindah, itu tidak mempengaruhi ke luas ya. Yang terpengaruh itu hanya kelilingnya. Tapi kalau kita kurangi ya, itu kelilingnya tetap ya. Jadi kita balik lagi ke bentuk yang tadi ya. Jadi nah ini kan masih 12 sama 14. Coba kita kurangi ya. Kalau dikurangi itu luasnya yang berkurang, tapi kelilingnya tetap. Nah, ini dipindah ya. 10, 14, kelilingnya masih tetap 14. Nah, ini sudah saya kurangi banyak ya. Namun kelilingnya masih tetap 14. Nah, selanjutnya untuk mencari luas dari persegi panjang. Ini kan tadi ada 4 ini ya, 4 balok. Jadi misalkan ini lantai, ada 12 ubin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 1 cm ini mewakili 1 ubin. Jadi saya misalkan seperti itu. Jadi untuk menghitung luas itu sama dengan banyaknya ubin atau 12 satuan. Jadi kan luasnya 4 dikali 3 itu 12. Jadi luas itu, nah itu banyaknya ubin ya. Banyaknya ubin ada 12. Jadi dapat disimpulkan bahwa luas sama dengan panjang dikali lebar ya, karena sama. Nah, contoh sebuah persegi panjang itu panjangnya 10 cm dan lebar 15 cm. Tentukan luasnya. Luas sama dengan panjang dikali lebar.
berarti luas sama dengan 10 dikali 15. Nah, maka 10 dikali 15 150 cm persegi. Jadi kalau satuan luas itu adalah ada perseginya, baik meter persegi, sentimeter persegi, ataupun satuan yang lain itu ada perseginya. Nah, contoh 2, sebuah persegi panjang 12 cm dan luasnya maksudnya gini, sebuah persegi ya panjangnya itu 12 cm dan luasnya 48 cm. Tentukan lebarnya. Jadi luas sama dengan panjang dikali lebar. Jadi 48 ya, 48 sama dengan 12 dikali lebar. Nah, sekarang kita hitung ini ya, lebarnya. Berarti lebar sama dengan 48 dibagi 12. 48 dibagi 12 berarti 4. Berarti lebarnya ini adalah 4 cm. Nah, sekarang kita masuk ke bab persegi. Nah, garis kuning ini adalah diagonal ya. Sifat-sifat persegi itu, yang pertama, sisi yang berhadapan itu sejajar. Yang kedua, semua sudutnya itu siku-siku. Nah, yang ketiga, semua sisinya ya itu sama panjang. Dan yang keempat, diagonalnya itu sama panjang dan saling membagi dua sama panjang. Jadi ya, dari sifat-sifat ini, sisi yang sejajar ya ada 4 ya, 1 2 3 4, dan sudutnya itu semuanya siku-siku. Dan diagonalnya membagi dua sama panjang. Dan yang kelima, diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Jadi ini tegak lurus, berarti ini sudutnya ya itu 90 derajat ya. Itu 90 derajat. Nah, sekarang yang keenam, diagonalnya membagi sudut sama besar. Jadi ini semua sama sudutnya. Nah, itu sifat-sifat persegi. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa persegi itu adalah persegi panjang yang keempat sisi-sisinya itu sama. Nah, sekarang keliling dan luas persegi. Nah, jadi persegi itu kan sisi dikali sisi. Jadi untuk mencari kelilingnya itu 4 dikali sisi. Karena sisinya ada 4 dan sama. Jadi sisi ini ya 1, 2, ini juga S ya, 3, 4. Nah, kalau kita jumlahkan itu sama saja dengan 4 dikali sisi. Dan luasnya itu sisi dikali sisi. Nah, sisinya juga sama. Dan contoh, sebuah persegi dengan panjang sisi 8, tentukan keliling dan luasnya. Berarti keliling sama dengan 4 dikali S, berarti 4 dikali 8. Berarti 4 dikali 8 itu 32. Luasnya itu 8 dikali 8, berarti 64. Nah, yang kedua, sebuah persegi memiliki keliling 24 cm, tentukan luasnya. Keliling sama dengan 4 kali sisi ya. Berarti kelilingnya adalah 24 sama dengan 4 ya dikali sisi. Berarti sisinya ini adalah 24 dibagi 4. Berarti sisinya adalah 6 cm. Ya, jadi jawabannya 6. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, materi jajar genjang. Nah, ini ada sebuah gambar jajar genjang dengan diagonal kuning ya. Nah, sifat-sifat jajar genjang itu, yang pertama, panjang sisi yang berhadapan itu sama dan sejajar. Jadi sisi ini dan ini ya itu sama dan juga sejajar. Begitupun sisi ini dan juga sisi ini. Jadi kan berhadapan. Sisi yang berhadapan itu sama dan sejajar. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan itu besarnya sama. Jadi sudut ini dan sudut ini itu sama. Sudut ini dan ini ya itu sama. Nah, selanjutnya sudut-sudut yang berdekatan saling berpelurus ya. Jadi sudut B pelurusnya sudut C. Nah, sudut C itu pelurusnya sudut D. Dan sudut A pelurusnya sudut B ya. Nah, jadi yang keempat, diagonalnya membagi dua sama panjang. Jadi ada diagonal ini ya, DB sama CA itu membagi sama panjang. Jadi panjangnya ini itu sama. Dan maka dari itu ya, dapat kita simpulkan bahwa jajar genjang itu adalah segi 4 yang setiap pasang sisinya yang berhadapan itu sejajar.
Nah, kita mulai hitung keliling ya. Ini A, ini B. Jadi keliling dari persegi panjang itu sama dengan 2 dikali A ditambah B. Jadi ini kan 8 ya. Maaf, ini harusnya 10 ya. Ini 10 dan ini 8. Maka dari itu sama seperti persegi panjang ya. Kelilingnya 2AB. Nah, untuk luasnya ya, ini ada tinggi alas ya. Untuk menghitung luas ya, pertama kita bagi dulu ya. Jajar genjangnya kita pecah, kita gunting di sini jadi seperti ini. Lalu kita gabungkan di sini. Nah, jadi jajar genjang itu sebenarnya adalah persegi panjang ya. Kalau kita potong lalu digabungkan. Maka dari itu untuk mencari luasnya itu sama saja dengan alas dikali tinggi ya. Alasnya dikali tinggi. Ya, karena alasnya itu sama ya ini. Alas dikali tinggi. Nah, contoh kita hitung keliling ya, berarti kelilingnya itu sama dengan 2 dikali A ditambah B ya. Berarti 2 dikali A-nya 12 ditambah 10. Berarti sama dengan 2 dikali 12 ditambah 10, 22. Berarti 2 dikali 22 berarti 44. Sekarang kita hitung luasnya. Luas sama dengan alas kali tinggi. Nah, alasnya 12, tingginya 8. Nah, kita hitung. 12 dikali 8 itu 96. Nah, kita ke contoh yang kedua. Sebuah jajar genjang memiliki luas 80 cm. Jika tingginya 16 cm, tentukan alasnya. Luas tadi sama dengan alas kali tinggi. Nah, tingginya itu 16. Luasnya 80 sama dengan alas dikali 16. Nah, maka alasnya sama dengan 80 dibagi 16. Jadi sama dengan 5. Sekarang tentukan nilai P pada gambar di bawah ini. P ini juga tinggi ya, tinggi dari jajar genjang. Nah, sekarang kita hitung dari sisi yang sebelah sini. Jadi anggapannya ini tinggi, ini alas. Jadi A1 dikali T1, alas kali tinggi, itu sama dengan A2 dikali T2. Karena luasnya ini harus sama ya. Nah, A1-nya ini 6. Nah, 6 dikali 8. Nah, sama dengan ini alas, ini tinggi. Berarti 10 dikali P. Sekarang 6 dikali 8, 48 sama dengan 10P. Berarti nilai P-nya adalah 48 dibagi 10. 48 dibagi 10 sama dengan 4,8. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai di situ. Dan teman-teman jangan lupa berkunjung ke channel kami yang lain ya, seperti YouTube, TikTok, Facebook, maupun Twitter dan Instagram dari channel Matematika Santai. Dan oke, jangan lupa subscribe Matematika Santai.